Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Syifa Nur Afifah. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 418240100053. Saya bertujuan untuk mengerjakan ujian akhir semester saya pada semester 4 pada mata kuliah pemrograman web yang diampu langsung oleh dosen saya, itu adalah Ibu dosen Sarwati Rahayu Eskom MMSI. Semoga soal dan juga jawaban saya bisa sesuai dengan instruksi soal-soal yang Ibu telah berikan. Selamat menyaksikan, Bu. Baik, sebelum saya mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Ibu Sarwati pada ujian akhir semester saya, pada ujian kali ini saya akan mengaktifkan salah satu hal ataupun tools yang perlu diaktifkan sebelum saya menjalankan sebuah program. Yang pertama adalah kita harus buka di sini pada pencarian adalah exam, di mana di sini XM akan dipergunakan untuk atau menjalankan program-program yang nanti akan saya buat pada codingan tersebut. Yang pertama, saya akan menyalakan Apache harus di start, dan juga karena kita akan berkaitan dengan pendataan, jadi kita akan mengaktifkan MySQL terlebih dahulu. Sudah seperti ini. Setelah sudah, jangan lupa pada bagian nanti penyimpanannya tersebut, kita harus lihat di sini. Kita buka ke sini, kita cari di bagian home, kita buka XM kembali, kita buka XM, setelah itu kita lihat di XM ini. Nah, untuk penyimpanan datanya tersebut ataupun pemrograman, kita tidak boleh salah tempat ataupun folder karena ini sangat sensitif ataupun nanti tidak akan bisa terpanggil oleh sistemnya. Jadi kita harus ke SM htdocs folder, dan kalian juga harus menyimpan di dalam situ, dalam folder htdocs tersebut. Kalau aku menyimpannya dalam UAS pmweb di sini, jadi nanti akan aku save pada pmweb tersebut. Setelah itu, kami sudah bisa dapat menjalankan program dan mulai untuk membuat pemrograman sesuai dengan instruksi soal yang Ibu berikan. Oke, tidak perlu waktu berlama-lama lagi. Sekarang kita akan lanjut mengisi ataupun mengerjakan pada soal yang nomor 1, maaf. Pada soal nomor 1 yang di sini disebutkan bahwa kita akan membuat suatu pemrograman menggunakan bahasa dasar yaitu HTML, dan di sini kita akan membuat suatu formulir simulasi nilai semester. Oke, langsung saja kita buat. Kita masuk ke VS Code. Kita sudah membuat data tersebut seperti ini. Sudah. Kemudian kita akan pakai pertama adalah do. Kita seperti, jangan salah untuk penulisannya karena sangat sensitif. Doc type HTML. HTML seperti ini. Terus HTML lagi di line keduanya. Di line keduanya kita pakai HTML. Kenapa pakai doctype HTML? Karena doctype HTML ini dia nanti akan dipergunakan karena kita memakai suatu bahasa standar kita yaitu bahasa HTML. Terus enter, di line selanjutnya kita akan pakai head ataupun bodinya. Kita pakai head. Lanjut, sudah head, ini ke body. Maaf agak sedikit. Iya. Ini mungkin kita hapus dulu. Ya, ke body, head, body. Ini agak sedikit double, jadi harus kita remove. Selanjutnya masuk ke bagian perhitungannya. Nah, kita harus menuliskan titelnya ataupun apa yang akan kita tuliskan pada bagian selanjutnya. Pertama adalah titel formulir simulasi nilai semester. Oke, seperti ini. Titel kembali, jangan lupa enter. Kemudian di bagian sini bisa kita hapus dahulu karena ada double kesalahan sedikit. Lanjut enter lagi, kita jangan lupa pakai hit kembali ataupun oke, sebentar, hit, enter lagi. Terus kita pakai body karena body ini akan berisikan dari bagian-bagian apa aja yang akan kita pakai nantinya gitu. Oke, selanjutnya udah body, kita masuk ke bagian intinya ataupun untuk menampilkan formulir ya. Jadi pertama kita pakai H2. H2 ini akan menjadi bentuk ini ya, kayak spasinya dari HTML ini.
simulasi perhitungan nilai semester. Oke, terus H2 lagi untuk merapikan sebuah barisannya supaya nanti dilihatnya juga baik. Ini agak double, jadi kita akan bereskan sedikit. Udah, ini juga seperti ini. Oke, kita enter. Terus sekarang kita sudah masuk ke bagian beberapa tools ya. Jadi pertama adalah kita masukkan form action, form action. Terus pakai 2, oke. Terus method pause, salah guys sedikit. Oke, method pakai pause seperti ini. Pemanggilannya pakai pause ya. Di sini aku akan menjelaskan sedikit apa fungsi dari from action dan juga method pause. Jadi from action ini adalah seperti kita menunjukkan data ini akan kemana dikirim untuk from actionnya. Kalau method post ini sendiri kayak untuk menjaga sebuah data supaya tidak terlihat secara umum atau lebih privacy dan tidak langsung terlihat pada link URL-nya seperti itu. Terus lanjut, sudah seperti ini, enter. Terus kita pakai ini. Selanjutnya seru input identitasnya apa aja sih yang bakalan kita input. Nanti yang bakalan kita input yang pertama kita harus merapikan dulu nih, jadi nanti kan ada tabel ataupun sesuai dengan output yang diberikan, jadi kita harus membuat tabel dahulu. Nah pertama kita membuat tabel, selanjutnya oke mungkin ini deh membuat tabel, terus kita membuat tabel row-nya juga atau tabel mendatarnya supaya nanti barisannya juga akan rapi. Tabel row, terus enter. Terus kita pakai table data atau merapikan sebuah datanya itu atau kolom-kolomnya. Nanti kita akan manggil NIM-nya. Nih, jadi datanya pertama ada NIM TD, terus selanjutnya ada lagi TD kembali untuk table datanya tersebut ya supaya rapi nanti dalam sebuah kolomnya. Table datanya seperti ini. Terus udah enter table data lagi. Table data input 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 type input type oke sedikit kesalahan. Input type habis itu masukkan teks, selanjutnya name ini nanti dia akan bersihkan dari pemanggilan dari si NIM yang akan kita masukkan tadi sebagai data identitas kita seperti itu. Terus required TD, oke segini. Terus jangan lupa kita pakai table row lagi supaya nanti rapi tabelnya mendatar ke bawah. Oke, udah seperti ini. Udah. Setelah ini kita masuk bikin tabel terbaru lagi. Di sini kita ganti aja table row-nya menjadi table data karena kita akan memakai identitas baru kembali. Jadi kita akan membuat kolom lagi. Ini sekarang tadi kan sebelumnya kita udah manggil NIM, sekarang kita memanggil untuk namanya. Kita manggil nama table data lagi, terus kita beginiin nama. Oke, ini udah seperti ini, enter. Terus sama seperti ini, kita tinggal copy paste sedikit-sedikit aja ya kalau misalkan ada yang sama, karena memang sebenarnya toolsnya sama. Jadi kayak beberapa panjang juga line-line itu sama-sama semua gitu. Terus masuk, kalau ini kita sama seperti ini, cuma nanti akan kita bedakan di bagian penyebutannya, karena ini kan dia akan menyebutkan NIM. Kalau sekarang kita, ini maaf ada kesalahan, ini kita akan pakai, oke, ini pakai sama dengan, bukan pakai, oke, maaf. Ini pakai sama dengan, tapi ini karena penyebutannya nama, jadi kita pakainya di sini akan disebutnya nama. Oke, seperti ini sudah. Nah, sudah seperti itu, kita lanjut ke bawah lagi. Ini kita rapikan juga dengan table row-nya, jangan sampai ketinggalan karena ini satu hal yang penting untuk merapikan sebuah tabelnya. Lanjut enter lagi, dan ini kita akan membuat table supaya rapi. Kita sebut lagi table function ya. Oke, seperti ini sudah jadi.
untuk identitas pertama atau untuk identitas nama dan juga untuk identitas nilai sudah selesai. Sekarang kita akan menginput hasil nilai semester kalian. Gimana cara pemrogramannya? Seperti ini. Sebenarnya sama seperti di awal. Di sini kan kita kan untuk si bagian apa namanya di bagian atas judul itu adalah simulasi perhitungan dalam semester, tapi yang diinput ada dua, itu ada NIM dan juga nama. Kalau di sini kita akan menginput nilai hasilnya semesternya, makanya kita ganti di sini sebagai, di sini diganti aja hasil nilai semester, hasil nilai semester. Nah, H2 itu tetap dipakai karena untuk merapikan suatu spasi yang ada di dalam sebuah pemrograman saya. Lanjut, di sini juga ada sekarang input nilai nilai input nilai mata kuliah. Di sini yang akan kita perlukan adalah untuk menginput nilai-nilai mata kuliah ya. Ya sedikit dirapikan karena agak lumayan sensitif kalau misalkan hurufnya ada yang berbeda, dia tidak terpanggil. Input nilai seperti ini, nilai mata kuliah. Seperti ini, oke. Sekarang kita enter. Sekarang sama untuk penggunaannya kita tetap pakai table juga supaya juga rapi karena kan nanti kan akan dimasukkan sebuah kolom-kolomnya ya, table. Terus juga jangan lupa pakai table row ataupun table pendataran tersebut. Terus kita sebut untuk sekarang adalah TD-TD-nya atau table datanya. Table data itu kayak data-data tersebut akan dimasukkan dan di dalam sebuah table tersebut. Pertama, karena kita akan menginput nilai mata kuliah, kita ada 3 mata kuliah, ada pemrograman web, ada terus ada juga, nanti kita lihat selanjutnya ya, ada pemrograman web. Sekarang kita masukkan pemrograman web terlebih dahulu. Pemrograman web. Oke, pemrograman web 2. Sekarang aku tulis pemrograman web 2. Gini, selesai. Terus line selanjutnya itu pakai TD lagi supaya barisannya juga rapi, si table datanya. TD SKS-nya jangan lupa, karena nanti kita akan menghitung sebuah hasil dari outputnya adalah jumlah SKS yang dapat diambil ataupun ditempuh, maka kita harus melihat jumlah SKS sebenarnya sebelumnya supaya kita bisa mengkalkulasi dari perhitungan nilai semester ya. SKS pakai TD juga, lanjut. Terus TD lagi supaya rapi barisannya. Jangan lupa TD untuk menginput tipe number. Oke, salah sedikit, maaf. Input number NIM sama dengan SKS. Ntar dulu sebentar, ada kutipnya SKS 1 kutip required. Oke, seperti ini. Terus lanjut lagi ke line selanjutnya ini. Sebentar, enter. Sekarang pakai TD lagi untuk menampilkan tabel datanya dan juga supaya rapi. Nilai hurufnya nanti berapa, misalkan nilai hurufnya huruf A, B, ataupun C, enter akan kita input. Nilai huruf, kemudian TD-nya. TD-nya untuk merapikan kembali ya guys. Ini udah ada otomatis. Selanjutnya lanjut enter. Terus juga ada TD lagi. TD di sini kan macam-macam tabel datanya karena input satu inputan dari mata kuliah ada beberapa hal yang akan diinput juga. Kan tadi ujian nilai huruf ya. Nah, sekarang kita gimana cara manggil nilai hurufnya? Jadi kita harus in tipenya sama dengan teks sama dengan nih salah nih sama dengan satu required. Oke, seperti ini sudah TD.
Mm-mm. Enter. Sekarang ada lagi yang harus kita input pakai TD kembali adalah nilai bobot. Nilai bobot tuh kayak nilai berupa angkanya, bobotnya berapa, 1, 2, 3, atau 4. Pokoknya nanti kita lihat ya. Nilai bobot ini kita pakai TD lagi, sudah. Selanjutnya enter. Terus gimana caranya supaya bisa kepanggil? Nah, ini pakai TD kembali. TD input tipenya ini dia untuk datanya itu kan adalah number ya. Jadi kita sebutnya number, number ini sama dengan bobot, bobot 1. Oke. Terus step ini required, tutup dengan required juga. Oke, seperti itu. Sudah. Sudah seperti ini, jangan lupa TR-TR-nya. Jangan lupa untuk TR, table row-nya supaya nanti juga rapi. Ini juga ada TR-nya lagi. Oke, seperti ini. Selesai untuk TR-TR. Sekarang kita beralih ke mata kuliah yang kedua. Karena ada 3 mata kuliah yang akan kita input, kita akan beralih mata kuliah yang kedua. Sebenarnya isinya pun akan sama aja, cuman beberapa bagian yang berbeda. Jadi aku akan copy paste dulu yang bagian pertama ini. Kita copy paste dulu yang bagian pertamanya. Oke. Ini kita enter, kita Central dulu. Nah, kita akan mengganti pemrograman web ini menjadi komputer masyarakat. Komputer masyarakat. Oke, sudah seperti ini. Kita lihat SKS. SKS sama aja kan, karena akan menginput SKS juga. Ada SKS-nya berapa. Selanjutnya kita tulis SKS kedua, karena kan SKS pertama tadi untuk pemrograman web. Sekarang SKS kedua untuk komputer masyarakat. Nah, di sini kita akan sebutnya huruf. Nilai huruf yang akan diberikannya berapa. Nah, ini nilai hurufnya bukan 1 tapi 2, karena ini udah mata kuliah yang kedua. Selanjutnya bobotnya juga bukan bobot 1 tapi bobotnya bobot 2, karena dia mata kuliah kedua pada penyebutan nilai bobot. Seperti ini. Sebenarnya semuanya pun akan sama aja. Nanti kita akan buat lagi untuk mata kuliah yang ketiga. Seperti itu. Kita bikin TR lagi ya guys. Kita bikin TR lagi. Sudah seperti ini. Sekarang aku bisa copy paste juga yang komputer masyarakat. Boleh taruh lagi di sini. Dan sekarang kita akan masuk ke mata kuliah yang ketiga yang akan kita perhitungkan pada semester ini. Dan sekarang adalah nama mata kuliahnya itu riset teknologi informasi. Riset teknologi informasi. Oke, seperti ini. Nanti yang akan kita input sama seperti sebelumnya adalah SKS. SKS kita rubah menjadi SKS yang ketiga di sini karena ini adalah mata kuliah yang ketiga. Terus kita akan menginput nilai hurufnya apakah B atau B atau kalau A, B ataupun C, nanti kita lihat. Setelah itu kita akan lihat dari sininya kita ganti 3 juga nilai hurufnya. Bobotnya juga bobot ketiga karena dia udah mata kuliah yang ketiga. Oke, seperti itu. Sudah. TR table untuk merapikan barisan juga table ya. Nah, sekarang masuk ke bagian untuk perhitungannya. Nah, untuk perhitungan ini sebelumnya kita akan tulis dulu seperti ini, BR. BR ini untuk merapikan juga sama ini input. Tipenya apa, biasa. Terus kita akan mau submit ya, Kita submit. Oke, kita submit. Terus kita akan menghitung dari hasilnya itu sebentar. Oke, kita hitung nanti. Hitung value untuk, oke salah, value-nya untuk menghitung nilai IP. Oke, seperti ini. Sebentar. Untuk menghitung nilai IP-nya berapa atau IP akhir kita. Terus enter. Ini form. Sebentar, ini form. Oh, seperti ini sih.
Ini form, oke seperti itu. Terus ini BR lagi, BR. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah jadi hasil dari input formulir simulasi nilai semester kita dengan data-data itu adalah hasil nilai semester dan juga ada 3 mata kuliah dan ada beberapa data yang diperlukan. Yang pasti yang pertama adalah NIM, nama ataupun identitas kalian, serta 3 mata kuliah yang telah saya buat tadi. Nah, setelah ini baru proses untuk men-input nilai-nilai data kalian, tapi kalian belum bisa melihat dari hasil akhirnya, ataupun belum bisa menghitung dari nilai yang kalian akan bisa dapatkan itu berapa aja. Jadi after ini kita akan menghitung atau ya kita akan menghitung dari hasil setelah kita input untuk menyatakan apakah kita bisa lanjut kita bisa mengambil mata kuliah lebih dari 20 ataupun stuck di 24 atau berapa. Jadi kita lihat setelah resultnya perhitungannya di bagian 2. Nah, sekarang masuk ke bagian 2. Bagian 2 ini adalah bagian PHP untuk memproses perhitungan dari si P1-nya tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian PHP, lanjut. Nah, kode PHP itu akan kita buat di sini untuk memproses sebuah tombol yang akan ditekan. Jadi tombol yang akan ditekan itu kita memakai sebuah toolsnya adalah if set. Jangan lupa kita pakai pause untuk datanya lagi yang tadi ya. Pause. Sebelumnya pakai ini dulu. Underscore pause. Terus hitung. Oke, seperti ini kurung kurawal. Kita pakai enter. Nanti kode perhitungan IP itu dari langkah kedua akan kita masukkan ke dalam sini si echo-nya itu. Jadi echo-nya akan disebutkan echo B tombol berhasil ditekan. Oke, tombol berhasil ditekan. Kita siap untuk menghitung IP. Nah, nanti di output yang kedua itu ketika tombol yang pertama P1 sudah ditekan, nanti dia akan menampilkan tombol berhasil ditekan dan untuk menghitung si IP-nya tersebut. Udah seperti ini. Untuk menghitung IP titik B slash B slash B. Oke, seperti ini selesai. Jangan lupa kurung kurawal lagi, enter. Oke, enter. Sekarang kita masuk ke bagian utamanya itu. Jadi pertama pasti kita sebut si bodinya itu untuk menyebutkan bagiannya. Terus kita bahasnya pakai HTML. Jangan lupa HTML-nya. Oke, sebentar. Nah, seperti ini HTML, enter lagi. Terus untuk mengecek apakah tombol submit itu sudah ditekan atau belum, kita akan menggunakan yang seperti tadi, sama seperti di atas ini. Nah, kita tinggal copy paste sedikit saja. Oke, seperti di atas ini di bagian sini. Nah, seperti itu untuk perhitungannya. Nah, kita pertama akan mengambil data dari form HTML-nya. Yang pertama adalah NIM. Untuk mengambil data dari form HTML form yang akan diambil yang pertama adalah yang pasti adalah NIM. NIM itu nanti akan kita ambil. Jangan lupa penulisannya juga jangan sampai seperti ini, ya. Pause. Terus juga di dalam kurung adalah NIM. Nah, seperti ini. Enter. Sekarang kita tinggal ganti. Kalau misalkan tadi NIM, yang diambil datanya sekarang adalah nama. Di sini kita ganti nama aja. Oke, ini kita ganti penyebutannya jadi nama. Oke, seperti ini sudah jadi nama. Enter, enter. Enter. Sekarang yang akan kita ambil yaitu adalah datanya SKS.
kita bisa pakai yang tadi CBRCTLV, tapi kita ganti menjadi SKS1. SKS1 adalah SKS pada mata kuliah pemrograman web service, tinggal diganti SKS1 seperti ini. SKS1, terus ada lagi yang mau kita ambil, yaitu adalah bobot. Bobot yang pertama dulu nih. Makanya kita ganti jadi bobot yang pertama. Bobot 1, di sini juga diganti jadi bobot 1. Oke, bobot 1 selesai. Enter lagi, sekarang kita masuk ke SKS kedua-nya. Nah, sekarang kita bisa copy paste dulu, Ctrl+C, enter, enter, Ctrl+V, kita ganti SKS1-nya menjadi SKS2, terus SKS di sini juga ganti SKS2, bobot sih ganti juga, bobot 1 jadi bobot 2, dan juga di bagian dalamnya untuk penyebutan diganti bobot 2. Selanjutnya masuk ke mata kuliah yang ketiga, itu tadi adalah riset teknologi informasi, makanya di sini SKS ganti 3, di sini juga SKS diganti 3, di sini juga diganti 3. Sebentar, diganti 3, dan ini bobot juga diganti 3. Oke, next. Bagian selanjutnya kita akan menghitung proses perhitungan. Proses perhitungan berdasarkan aturan soalnya ya, ataupun total SKS ditempuh, diperoleh dari jumlah seluruh SKS. Oke, cara perhitungan tuh kayak gimana sih? Jadi untuk perhitungannya itu pertama sebut si S-nya dulu, ini total underscore SKS, total underscore sama dengan tadi pakai ini lagi SKS 1 ditambah SKS 2 ditambah SKS 3. Oke, seperti ini. Tapi jangan lupa setiap di bagian depannya harus ada, oke, seperti ini. Harus ada S dollar ya. Ya, seperti ini. Nah, ini kan untuk menghitung total SKS yang akan ditempuh dari seluruh SKS-nya. Seperti itu cara perhitungannya. Sekarang kita masuk untuk perhitungan nilai total dari jumlah SKS dan jumlah seluruhnya. Jadi kita akan menghitung nilai total dari jumlah seluruh SKS dikali dengan nilai bobot ya. Kali dengan nilai bobot. Gimana cara perhitungannya? Jadi perhitungannya sama seperti ini, tapi kita mengalihkan sama nilai bobotnya. Jadi tetap ditambah-tambah, tapi tinggal dikalikan. Jadi S dulu, nilai underscore total, terus SKS1, yang pertama pasti SKS1 dikali dengan bobot 1. Jangan lupa ini ya. Oke, seperti ini. Nanti kita akan tambahkan sampai SKS 3. Nah, kayak gini. Kita tinggal ganti aja, CTLV diganti jadi SKS 2. Ini bobotnya bobot 2, terus ditambah lagi CTLV. Terus ini SKS 3. SKS 3 ya, sebentar. SKS 3 diganti juga bobotnya bobot 3. Bobotnya bobot 3, next. Udah, seperti itu. Sekarang kita akan menghitung total IP sama dengan nilai total diperoleh
Jadi SKS kali nilai, salah guys, sedikit. Total IP nilai total diperoleh dari, cara perhitungan seperti ini. Total IP adalah nilai total ini akan dibagi sama total SKS ditempuh. Nah, dari total SKS ditempuh sudah cara perhitungannya. Nah, kita harus pakai if else nih sekarang guys, pakai conditionalnya. Enter dulu, kita akan tambahkan pengecekan agar tidak error jika SKS-nya adalah 0. Oke. Masuk ke dalam kondisionalnya. Pertama adalah if SK salah. Kita salah dulu bentar. Total underscore SKS lebih besar dari 0. Nah, seperti ini. Untuk pengecekannya kurawal, enter, else, iya, ini else tutupnya. Oke, terus pakai kurung kurawal, enter lagi. Jangan lupa total underscore IP sama dengan 0. Nah, yap, seperti itu cara penggunaannya. Lanjut, sekarang kita bagian logika. If else-nya. Gimana cara si if auto conditional itu akan bekerja untuk menentukan SKS yang diambil oleh mahasiswanya. Pertama adalah if, terus kita pakai perhitungannya, jangan lupa pakai ini, total underscore IP-nya berapa, IP lebih besar dari 3. Nah, nanti kita lihat ini ada beberapa kondisional yang bisa diambil tergantung dari IP yang didapatkan, dan itu akan berpengaruh dari SKS yang kalian bisa tempuh. Nah, udah kayak gitu. Sudah seperti ini IP3, terus kita masuk ke haknya. Hak underscore SKS sama dengan 24. Enter. Terus kita masuk. Oke, sebentar diperbaiki dahulu. Enter. Terus kita masuk ke bagian else if-nya. Else if dari total underscore IP lebih besar dari 2.75 dan total underscore IP lebih kecil sama dengan 3. Ini untuk kondisionalnya, nanti untuk hak kalian bisa mengambil IP berapa. Kurung berawal, enter, terus hak lagi. Haknya di sini yang dapat diberikan itu adalah 20. Beda. Kalau misalkan IP kalian lebih dari 3 ataupun 3, entar kalian bisa mendapatkan hak SKS yang dapat diambil adalah 24. Tapi kalau misalkan 2,75 ataupun kurang dari 3, nah itu bisa dapatkan IP-nya cuma 20. Dan juga kita ada lagi kondisionalnya ataupun hak SKS yang bisa kalian ambil tuh 18, kayak gitu. Oke. Ini else dulu, oke. Kurang enter, kita pakai haknya. Tapi kalau yang sekarang di sini bukan 20, tapi di sini adalah 18. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Oke, masuk. Kita bagian menampilkan hasil pada browsernya tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan tag free agar spasi dan juga format tetap teks itu sejajar, persis seperti apa yang dicontohkan pada ibu yang berikan. Nah, kita pakai echo
sebentar, echo-nya itu untuk menampilkan yang tadi si pre-nya ini. Pre, ya, seperti ini. Echo-nya lagi, di sini digunakan si echo untuk nim, 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 nim. Di sini untuk nama, ya seperti ini. Terus jangan lupa B-nya lagi, pakai B, terus pakai slice n, iya seperti itu. Enter. Di sini kita masuk lagi untuk echo, untuk menampilkan echo dari total SKS yang dapat ditempuh. Total SKS yang dapat ditempuh sama dengan underscore SKS titik slash n. Oke. Enter. Terus sekarang kita akan menggunakan number underscore format untuk menampilkan 6 angka di belakang koma. Contoh misalkan 33,000 ataupun 000. Nah, sekarang ini untuk menampilkan echo with nilai total dari SKS dikali nilai bobot. Oke, seperti ini. Ini nilai bobot aja, bukan nilai bobot 3. Lanjut underscore, cara menghitungnya itu di sini atau penyebutan programnya number underscore kurung buka ini lagi nilai underscore total, 6. Oke, seperti ini, 6 titik. Oke, ya seperti itu. Enter. Sekarang kita akan menghitung dari nilai IP Anda, IP yang akan diberikan, atau IP setelah perhitungan. Ini diganti aja jadi total IP aku, atau IP Anda yang kalian masukkan nilainya. Forget number, format sama nilai di sini ganti jadi total IP. Total IP, 6 di sini ya seperti itu. Ya, sama udah. Terus selanjutnya echo Anda berhak maksimal SKS yang dapat kalian ambil itu berapa, tergantung dengan if else yang tadi sudah memberikan kondisionalnya. Contoh, kalau misalkan if else itu dapat IP-nya di atas 3, kalian bisa mengambil SKS-nya 24, tapi kalau misalkan 2,75 sampai kurang dari 3, itu cuma bisa sampai 20 ataupun 18 SKS. Jadi di sini disebutnya adalah hak underscore SKS seperti ini. Sudah, kita akan enter lagi, kita pakai echo, terus kita jangan lupa pakai pre untuk merapikan ya. Pre. Salah sebentar. Kita pakai pre untuk merapikan. Sudah, ini dihapus saja. Nah,
Nah, itu dialah pemrograman yang berkelanjutan dari pertama dan juga untuk soal P1 dan juga P2. Sekarang saya akan menjalankan program yang telah saya buat. Oke, selanjut Selanjutnya setelah tadi codingan setelah kita buat, kita langsung merun ataupun mencoba bagaimana cara mengkalkulasi ataupun menghitung dari nilai semesternya. Cara pemanggilannya itu seperti sudah Ibu ajarkan, localhost slash, dan aku sudah bilang tadi di awal dimana kita harus menyimpan folder di satu folder yang sama, dan folder itu harus di htdocs karena aku menyimpan di uas pemweb, jadi aku panggil uas pemweb terus slash, dan di sini aku nama dokumen aja uas1_2 .php seperti ini, jadi kita akan panggil enter. Nah, sudah muncul outputnya untuk perhitungannya seperti ini. Contoh, saya akan mencontohkan untuk pertama, masukkan dulu NIM-nya, masukkan dulu NIM-nya di sini 418240, ini pakai NIM saya dan ini juga pakai nama saya. Dan pertama Pemweb itu SKS kami 3, komputer masyarakat 3, dan riset juga 3. Nah, sekarang aku mau memberikan suatu penilaian terbaik ataupun nilai saya semuanya sempurna, mendapatkan nilai A. Di sini juga A, di sini juga A, dan nilai bobot di sini adalah B, adalah 4, maksudnya adalah 4, ini juga 4, dan juga ini 4. Setelah sudah diinput semua data-datanya atau semua variabel yang diperlukan, sekarang tinggal kita menghitung nilai IP berapa yang akan kita dapatkan dan berapa jumlah SKS yang dapat kita tempuh selanjutnya. Nah, sekarang sudah terlihat di sini bahwa tombol kami sudah berhasil ditekan dan kita siap untuk menghitung IP-nya. Total SKS yang ditempuh adalah 9, nilai total itu bisa SKS kali nilai bobot yaitu 36, dan total IP saya tuh 4. Karena apa? Karena semuanya sempurna. Karena semuanya sempurna ataupun IP saya itu lebih dari 3, makanya saya tuh berhak mengambil SKS untuk semester depannya adalah 24 SKS. Nah, berarti sekarang kondisi pertama ini if else aku mendapatkan 24 SKS karena IP-nya di atas dengan 3. Sekarang kita pakai kondisi yang kedua. Lanjut, masukkan lagi NIM kalian. Sekarang aku masih pakai NIM aku, terus juga pakai nama aku juga. Sekarang SKS-nya juga 3, komputer masyarakat 3, riset juga 3. Nilai hurufnya di sini kita pakai, aku mau pakai, mungkin aku bisa dapat B di Pemweb, ini juga dapatnya B, sedangkan di riset aku dapatnya C. Jadi di sini ada pengurangan ataupun penurunan dari nilai akademik aku, dan aku lihat berapa dapatnya ataupun berapa nilai IP-nya dan juga berapa SKS yang dapat ditempuh untuk kedepannya. Nah, nilai bobot aku di sini contoh 3, ini juga 3, sorry. Ini 3, dan ini karena C aku kasih nilai 2,5. Sekarang aku coba untuk menghitung nilai IP berapa yang akan dapatkan. Nah, sekarang sudah kita lihat bahwa di sini nyatakan dari nilai total tersebut aku mendapatkan 25.500 dan total IP aku cuma 2,8, yang dimana if else ini menyatakan bahwa jika nilainya hanya 2,7 hingga kurang dari 3, kalian hanya dapat mendapatkan IP sebesar 20 SKS saja, tidak dapat lebih karena IP kalian cuma mencakup 2,8 sampai kurang dari 3. Nah, kalian gak bisa lebih dari 20 SKS, jadi maksimal kalian mendapatkan 20 SKS saja. Lanjut, kita ke if else atau kondisi yang ketiga, yang dimana kita masukkan kembali data diri kami. NIM, selanjutnya nama, terus ini juga masih 3, ini juga 3, ini 3. Sedangkan nilai hurufnya saya akan kasih C, di sini juga C, dan sorry, di sini C, dan di sini juga C. Nah, nilai bobot dari sini karena tadi aku tulis C ya 2,5, sekarang juga 2,5. Ini 2,5, sedangkan D itu kita kasih nilai 2 saja. Lanjut, kita hitung nilai IP-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai IP Anda itu hanya mendapatkan 2,3 atau kurang dari 2,75, yang dimana kondisi yang telah kita buat sebelumnya. Jika nilainya itu memang kurang dari 2,75, itu kita hanya dapat menempuh SKS sebanyak 18 SKS dalam satu semester ke depannya. Jadi seperti itu untuk output ataupun perhitungan untuk P1 dan juga P2 untuk simulasi semester IP seperti ini.
Selanjutnya setelah saya menyelesaikan soal P1 dan P2, saya akan beralih masuk ke dalam soal P3 yang dimana saya akan mengerjakan soal bagian A atau pertamanya. Di sini disuruh untuk membuat database dengan nama DB UAS Rabu pagi pada DBMS dan juga nanti kita akan membuat tabel datanya pada TB dokter tersebut. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke localhost di sini. Di sini aku udah masuk ke localhost phpMyAdmin-nya, kemudian kita lihat kita mau membuat suatu database tersebut. Database itu kita buat dulu di create, terus kita tulis tadi kita mau bikin db uas rabu pagi, terus kita akan create table. Kita akan create dulu bikin database tersebut, habis itu kita akan buat table untuk dokter ya. Jadi kita bikin tb dokter, dan ini number of columns-nya aku bikin 5 ya, karena nanti ada 5 yang harus di input. Oke, lanjut kita create. Setelah kita create, kita masukkan dahulu nih. Contoh yang pertama yang akan kita masukkan adalah kode dokter. Kode dokter di sini length-nya kita pakai 10, terus masuk di sini kita pakai indeksnya, kita jadiin primary key karena memang kode dokter itu sensitif dan tidak ada yang dipakai sama sekali untuk dokter lainnya. Jadinya kita jadikan ini primary key untuk identitas unik dalam sebuah dokter tersebut. Oke, go. Ini baru yang pertama, baris pertama. Lanjut kita masuk ke baris yang kedua, kita pakai nama dokter deh datanya. Ini jangan lupa tipenya varchar. Juga tipenya varchar, tipe datanya. Kemudian ini dimasukin, ini pakai yang 100. Terus ini tidak usah diisi lagi karena primary key-nya udah ada pada si kode dokter ini ya. Lanjut ke baris ketiga, kita pakai KD spesialis, tipenya juga sama, dia pakai yang varchar. Terus kalau KD spesialis ini hanya 20 length-nya, jangan kebanyak. Ini hanya KD spesialis ini dia 10 bukan 20. Dia hanya 10. Terus lanjut ada pon juga dia pakainya varchar, jangan lupa tipe-tipenya, dan ini pun pakainya length-nya 20 aja. Lanjut, ini ada jenis kelamin ya. Contoh kalau dokter perempuan, ntar kita tulisnya perempuan, atau laki-laki, ntar terus laki-laki. Tipenya juga varchar. Terus length-nya ini juga pakai 5 aja, karena kita cuma hanya pakai P dan juga L. Nah, sudah seperti ini kita save. Kita save, kita lihat dulu. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, tapi kan dari sini itu belum terjadi adanya penambahan data-data dari dokternya, makanya kita akan membuat table structure-nya dulu. Kita insert dahulu. Oke, ketika kita sudah seperti ini tampilannya, kan sudah menambahkan tadi 5 kolom, kita insert. Contoh kita akan menambahkan kode pertama ini untuk dokter pertama D01. Oke, sorry, di sini langsung kita pakai, ini dikosongkan saja. Sebentar, ini dikosongkan saja. Kita tulis karena ada datanya, ada 10 dokter. Kita masukin satu persatu. Nama dokter ini ada Muhammad Irfan. Terus kode spesialisnya dia itu ada di anak. Terus ponnya ini dia ada di 08, 12, 12, 3. Betul, jenis kelaminnya ini dia laki-laki. Oke, sekarang aku mau nambahin lagi mungkin row-nya sekitar 10 atau 9 lah ya. Kita tambahkan aja nanti. Lanjut masuk kolom yang kedua, ntar kita insert lagi. Nah, kita masukkan lagi di sini untuk yang kedua. Ini D02, jangan sampai salah ya teman-teman. D02 di sini ada namanya Rifki, dimana dia kode spesialisnya itu bergerak pada gigi. Ponnya itu dia ada 08, 15, 4, 5, 6, dan juga dia jenis kelaminnya laki-laki. Oke, selanjutnya dia ada lagi, kita buat ini, jangan sampai untuk kode dokter jangan sampai ada persamaan atau input data yang sama, karena ini adalah primary key dan sangat sensitif banget dan tidak bisa dipunyai oleh orang lebih dari satu. Jadi cuman satu orang yang punya satu kode itu.
Terus kode spesialisnya dia itu penyakit dalam, terus ponnya 08 17 17 89. Oke. Segini ya, betul. Kayak gini dia perempuan. Lanjut, ini kita masuk ke D kosong. Tadi udah berapa? 03, berarti sekarang 04. 04 di sini ada dokternya adalah Tania Karin. Tania Karin Abidin. Dia kode spesialisnya itu dokter bedah ya. Dokter bedah ponnya 08 5642 56452. Oke. Dia juga perempuan. Lanjut, ya udah sekarang D05 atau dokter yang kelima. D05. Di sini dokter itu ada Bapak Fahri Rizky. Dia spesialisnya kulit. Oke, spesialis kulit. Ponnya ada 08 52 125. Oke, dia juga laki-laki. Lanjut. Sekarang kode dokter ini udah yang ke D06. D06. Nah, terus di sini D06 ada Siti Farah. Dokter Siti Farah. Dia di KD spesialisnya spesialis kandungan, jadi KDG. Terus nomor teleponnya 08 15564. Jenis kelaminnya perempuan juga. Lanjut, sekarang D 0, tadi udah 6, berarti sekarang 07. Jangan sampai ada persamaan ya, karena nanti kita akan ada error kalau misalkan persamaannya ada dua nama yang sama dimasukkan. Kita lihat di sini namanya Farahana Putri. Farahana Putri, spesialis anak sepertinya. Iya, salah. Sini spesialis anak. Nomornya itu yang bisa pakai 08 12321 12321. Oke, dia juga perempuan. Lanjut, kita udah D07, sekarang D08. 08 di sini. Terus masuk itu ada Oka Irfan. Dia spesialis apa nih? Spesialis jantung 08 17 541 nomornya. 08 17 541 seperti ini. Terus ini dia perempuan. Kita akan tambahkan lagi. Mungkin ya. Oke, coba kita akan tambahkan lagi 9. Sebenarnya ini kebanyakan sih. Oh, satu lagi. Insert lagi jadi 10 karena kita ada 10 kolom. Value-nya di sini, kodenya itu dia udah tadi kan udah D08, berarti sekarang D09 dengan dokternya Dr. Diki Herlambang. Dr. Diki Herlambang. Oke, ini KD spesialisnya dia spesialis gigi. Terus ini juga nomornya 08 523 52365. Dia laki-laki. Lanjut, ini yang terakhir D01 D10 ya. Ini data yang terakhir. Amanda Isdiana. Dokter Amanda Isdiana. Terus dia KD spesialisnya itu THT. Ponnya ini 0812564 0812564. Ini juga perempuan. Nah, kita lihat dulu previewnya dari atas, jangan sampai salah. 01 02 03 4 5 6 7 8 9 10. Oke, coba kita go. Nah, sudah jadi semuanya data-datanya insertnya. Sekarang kita mungkin bisa lihat ke dalam browse-nya. Kita lihat di dalam sini.
Seperti apa data yang sudah masuk input? Nah, ini dia sebuah output ataupun data table yang telah kita input satu persatu secara manual, jadi outputnya seperti ini. Oke, setelah menyelesaikan soal bagian P3 dan bagian A, sekarang kita lanjut kepada bagian B yang dimana kita disuruh untuk membuat script PHP. Kita membuat sebuah table itu bernama TB Specialist ke dalam DB US Rabu Pagi, yang sebelumnya kita memang disuruh manual create DBMS-nya di MySQL, cuma sekarang kita disuruh untuk memakai script PHP, jadi kita langsung masuk aja ke dalam VS Code untuk membuat suatu script PHP yang dimana nanti akan memberikan suatu output penambahan DB spesialis ke dalam sebuah DB UAS Rabu Pagi. Pertama kita akan menyambungkan sebuah koneksi database dulu ya untuk UAS Rabu Pagi supaya nanti terpanggil. Pertama kita caranya adalah koneksi, kita pakai ini dulu, jangan lupa kita pakai PHP ya teman-teman, kita pakai PHP seperti ini, enter, terus jangan lupa kita cek koneksi dulu, kita sambungkan koneksinya DBM atau MySQL-nya. MySQL-nya disambungkan dulu, MySQL i underscore connect localhost. Oke, seperti ini sudah localhost, kita lihat rootnya juga disambungkan root, disambungkan rootnya. Habis itu kita ke koma dulu, koma lagi. Salah sebenarnya di sini, komanya di sini. DB UAS Pagi, DB underscore UAS Rabu Pagi. Nah, seperti ini untuk pemanggilan ataupun untuk mengkoneksikan jaringannya, nanti takutnya gagal, jadi kita harus lihat dulu, kita harus menyambungkan MySQL dengan PHP ini. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah koneksi berhasil tersebut terhubung atau enggak. Jadi kita pakai if koneksi ya, if koneksi kurung dulu, enter, koneksi database gagal. Ini nanti dia akan memberikan output seperti ini jikalau memang koneksi database-nya gagal. Itu terus di bawahnya MySQL i underscore connect underscore error. Oke, seperti ini. Ini sebenarnya harusnya ada di sini. Di sini ini tidak ada, jadi seperti ini untuk penyebutannya. Oke, seperti itu untuk mengecek jaringannya apakah sudah terkoneksi untuk ke MySQL atau belum, jadi kita harus mengecek koneksinya seperti ini. Nah, next kita akan membuat query untuk table TB spesialis ya. Caranya ini adalah enter dulu, ini begini, terus SQL underscore table buat tabel dengan create table, if not nya, nah axis tb ini jangan besar kan nanti kita akan ambil tempat yang kecil, tb spesialis kayak gini. Udah seperti ini, terus lanjut ke bagian bawahnya adalah kd underscore spesialis. Nah, kayak gini, kd underscore spesialis varchar-nya di sini kita pakai 10 aja. Terus masuk ke primary-nya, jangan lupa primary key-nya, karena kita harus memakai primary key. Ini untuk kd-nya untuk primary-nya, terus spesialis dia pakai varchar juga. Varchar-nya di sini kalau spesialis itu kira-kira dapat 100 lah ya varchar-nya. 100, terus kurung tutup
Oke, enter. Di sini kita akan menghubungkan MySQL-nya lagi. Query koneksi, koma, SQL underscore buat underscore label. Seperti ini. Kurun tutup dulu. Oke, seperti itu. Sudah, lanjut kita untuk memasukkan data-data spesialis dokter-dokter apa aja menggunakan insert ignore agar tidak error pastinya, dan juga jika di reverse berkali-kali itu tidak ada mengalami kerusakan ataupun error-error bugging yang terlalu lama ya. Sekarang kita bikin langsung aja SQL underscore isi underscore data, karena kita akan mengisi data-data para dokter-dokter tersebut. Insert ignore into tb spesialis underscore spesialis KD underscore spesialis dan juga spesialisnya. Sekarang kita kategorikan ya, karena di sini kan kita hanya mau membuat table untuk spesialis dokter ini apa aja, dan juga kita harus pakai KD spesialis karena primary key-nya. Jadi kita hanya menyebut dua itu saja values-nya. Kita buat deh sekarang yang pertama yang mau dimasukin dokter umum di sini. Terus titik dua dokter umum. Nah, udah koma masuk ke lagi sama kita masukin datanya apa. Sekarang kita dokter penyakit dalam. Di sini penyakit dalam. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke dokter anak. Dokter anak. Oke, sekarang masuk ke ini adalah dokter kandungan. Enter. Terus sekarang kita masuk ke dalam dokter bedah. Oke, bentar. Bedah. Oke, seperti ini. Enter. Sekarang kita masuk ke dalam dokter jantung. JTG, koma, sorry. Jantung. Ya, seperti ini. Sekarang masuk ke dalam dokter THT. THT ini adalah dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, seperti ini. Oke, sedikit salah. Oke, lanjut ke dokter gigi. GIG. Gigi. Lanjut sekarang yang terakhir adalah dokter kulit. KLT. Oke, KLT kulit. Nah, ini kan sudah semua data-data yang sudah diinput. Sekarang kita masuk ke dalam eksekusi query insert-nya dan juga menampilkan pesan sukses apakah bisa terinput datanya ataupun tidak. Sekarang pakai if MySQL underscore query terus kurung ini, terus selanjutnya itu
Kita ke bawahin dulu. Seperti ini, lanjutnya itu kita akan cek koneksinya kembali, koma, SQLI underscore DC underscore data. Nah, seperti ini. Enter ini kurung buka ya, jangan salah kurung-kurungnya. Nah, nanti kita akan mencetak hasil dari apa output yang telah didapatkan H2 ini untuk H3 sekarang kita pakai. Nah, ini untuk merapikan barisannya. H3 sukses. Sukses. Tabel TB. Wait. Sukses. Tabel TB underscore spesialis berhasil dibuat dan data sudah dimasukkan ke dalam database. Oke, seperti ini. Nanti output kalau ketika kita buka di browser seperti ini, nanti kita langsung cek aja ke dalam MySQL PHP MyAdmin ya. Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Jangan lupa ditutup kurung untuk di sini else-nya. Ini tuh buka lagi. Kenapa kita buka lagi? Karena kita akan mencetak kalau seandainya memang ini tidak dapat terbuat tabelnya di database tersebut, maka dia akan mencetak kalimat error. Nah, error kayak gini. Terus titik mysqli underscore error koneksi. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau kayak gini nanti kita di database belum terbuat mungkin karena masalahnya koneksinya belum tersambung atau masalah lainnya seperti memang belum ke-create aja di dalam database-nya. Lanjut, kita akan menutup koneksinya. Jadi kita akan menutup, tadi kan sudah menyambungkan. Setelah selesai kita akan menutup koneksinya dengan cara sebut lagi koneksinya SQLi close koneksi. Nah, seperti ini saja. Jangan lupa titik duanya enter. Dia selalu pakai belakangnya ini dan nah, sudah selesai seperti ini, nanti tinggal kita jalankan saja pada pemrograman. Nah, setelah tadi sudah saya buat script PHP-nya untuk memilih spesialis PHP dan juga menyambungkan ke database, saya sekarang akan mencoba untuk run dulu di browser ya. Nanti browser akan menyatakan suatu runan di mana kita lihat dulu localhost, kayak di sini tambahkan localhost slice. Kita akan manggil di sini UAS PMweb, terus spesialis dengan huruf kecil .php. Kita lihat outputnya. Nah, karena memang si database itu sudah masuk atau data sudah masuk ke dalam database, maka di outputnya akan seperti ini. Sukses, tabel TB berhasil dibuat dan data sudah dimasukkan. Sekarang kita cek ya di dalam PHP MyAdmin-nya apakah benar. Kita lihat di bawah DB UAS Rabu pagi ini, di sini ada dua tabel data, ada dokter yang tadi kita sudah buat, dan ada TB spesialis yang baru kita buat. Sekarang kita lihat tabel datanya. Nah, sekarang sudah terinput data-data dan masuk ke dalam database, jadi seperti ini untuk output bagian P2, bagian 2 pada P3. Oke, sekarang kita masuk ke bagian C ataupun P3 yang bagian C. Di sini disuruh untuk membuat script PHP untuk menampilkan hasil query dengan query yang diinginkan adalah untuk menampilkan sebuah fields pada table spesialis di mana kode spesialis itu hanya diawali dengan huruf konsonan K. Jadi outputnya nanti tersebut kita akan membuat table itu yang berisikan kode spesialisnya hanya berhubungan dengan huruf K. Jadi kita langsung buat aja kodenya ya, PHP scriptnya. Lanjut, pertama, jangan lupa untuk menghubungkan koneksi antara MySQL dan PHP-nya. PHP, seperti ini, enter. Seperti tadi lagi, kita akan menghubungkan koneksi ke dalam database tersebut. Koneksi MySQLi underscore
underscore connect, terus jangan lupa ini localhost, kan tadi kita pakainya di localhost. Selanjutnya root juga dipanggil seperti tadi di awal, terus dipanggil, dan sebenarnya ini sudah template ya untuk cara pemanggilan koneksi itu seperti ini. Jadi nanti kita mengkoneksikan antar database supaya terhubung secara langsung. Terus pakai ini lagi, oh salah. Nah, ini lanjut ke DB karena tadi database di situ pas Rabu pagi. Nah, seperti ini sudah. Nah, enter. Nah, kita akan mengecek kondisi lagi. Pengecekan kondisi itu sangat penting dan sangat perlu. Jika memang kondisi koneksinya memang tidak bisa terhubung, nanti kondisinya akan mengeluarkan kondisi seperti apa. Contoh misalkan gagal, ataupun tidak terhubung, seperti itu. Ataupun nantinya terhubung. Kayak gini. Jangan lupa di bagian depannya kita masuk ke sini lagi. Koneksi. Enter. Akan mencetak koneksi gagal jika memang belum terhubung. Terus enter mysqli underscore underscore error. Nah, seperti ini jika nanti seandainya memang belum terhubung ke dalam sebuah koneksinya. Lanjut, kita akan mencetak. Tadi yang diminta adalah untuk mencetak sebuah tabel yang memang spesialisnya hanya dalam huruf konsonan K di awalnya. Jadi nanti seperti ini, echo H2 daftar spesialis awal K saja. Nah, seperti ini. Walaupun huruf K, jangan lupa dirapikan lagi barisannya. Ini, oke. Seperti ini. Sudah. Jangan lupa seperti itu. Terus echo lagi untuk mencetak tabel border 1. Nah, tabel border 1. Terus cell padding ini untuk nanti seperti ini kayak output tampilannya nanti akan seperti ini, makanya kita akan lihat dulu untuk pembentukan tabelnya akan kayak gini. Itu. Ini aku lagi bikin formatnya supaya nanti juga rapi. Nih, cell spacingnya jangan lupa karena nanti jadinya aneh ataupun tidak rapi. Cell spacing. Nanti dia ada echo lagi untuk table row-nya nanti dibikinnya seperti apa nih kita, karena memang nanti kan akan outputnya adalah table, makanya kita pakai table row atau table mendatar ya gitu. Ini juga pakai table row, terus ini pakai th juga. Terus jangan lupa kita akan di sini yang dipakai adalah ada spesialisnya ya, disebut ya untuk tabelnya nanti. Nah, kali spesialis, slice lagi, terus enter. Di sini juga kita pakai th lagi supaya rapi. th lagi di sini, tutup spesialis, th lagi, tutup, terus tr. Di sini kita pakai tr. Nah, ya seperti ini sudah jadi. Enter. Nah, baris selanjutnya kita untuk query untuk menarik data dengan awal huruf K. Nah, pertama kita pastikan pakai simbol K itu artinya huruf depannya itu K. Nah, sekarang cara untuk menampilkannya atau memanggilnya seperti ini. SQL underscore tampil select
from. From-nya dari mana? Tadi yang diminta dari TB spesialis, karena data yang diminta adalah spesialis. Spesialis where untuk apa? Untuk KD spesialisnya. Untuk KD spesialis, like apa yang disebut tadi? Maksudnya apa yang akan dipanggil? A-nya huruf yang depannya konsonan K saja. Ini K. K. Iya, seperti ini. Sudah. Enter. Setelah itu nanti akan menampilkan hasilnya. Cara manggilnya adalah hasil underscore mysqli underscore query-nya terus koneksi koma ini SQL akan tampil, makanya dia SQL underscore tampil seperti ini. Oke, nah lanjut, nanti kita akan menampilkan data ke dalam bentuk tabel HTML. Sebelumnya kita akan membuat si tabel tersebut dulu. Nah, caranya gimana? Kita bikin dulu if mysqli underscore num underscore row. Terus hasil tutup sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kurung kurawal. Terus kita akan looping. Kita akan looping ataupun mengolah data sama semuanya dalam database tersebut. Jadi nanti ada pengulangan kalau misalkan memang table row-nya itu memiliki misalkan contoh ada 2-3 huruf konsonan kan, nanti hanya tinggal diulang ke bawahnya saja. Terus while there is mysqli underscore page underscore assoc hasil nya enter lagi. Sekarang kita pakai echo untuk ngecetak table row-nya ya, untuk membuat table row sih sebenarnya. Untuk bikin table row-nya jadi kita pakai echo biasa. Kita pakai echo, terus di bawah juga kita masih pakai echo untuk ngecetak tabel datanya ya. Maaf ada sedikit kesalahan untuk mencetak tabel data. Oke. Kayak begini cetak tabel datanya dot baris kd underscore spesialis kayak gini dot lagi salah sedikit baris kd underscore space. Nah seperti ini dot lagi enter, tabel datanya dipanggil kembali. Enter. Selanjutnya kita akan mencetak lagi echo-nya. Kita akan mencetak echo table data lagi. Table data dot baris spesialis. Nah
Nah, seperti ini. Terus kita cetak lagi echo-nya. Echo TR label row-nya. Enter. Tutup kurawal lagi. Enter. Terus tutup kurawal lagi. Pakai else. Kurung kurawal. Mencetak lagi echo-nya. TR. Jangan lupa nih kelupaan terus. TR. PD. Close. Close pan. Kita scroll dulu. Close pan. Iya. Data tidak ditemukan. Jika memang tidak ada data yang sesuai dengan perintah ataupun instruksi di awal adalah tadi kan konsonannya K, kalau tidak ditemukan dia akan mencetak tidak ditemukan ya teman-teman. Dirapikan juga nih barisan TD-TD-nya. Enter. Terus jangan lupa kita tutup lagi kurung kurawal yang dibuka kan kita tutup. Enter dan jangan lupa cetak tabelnya. Cetak tabel. Dan ketika itu kita harus menutup koneksi kembali. Kan tadi kita sudah dibuka, sekarang kita close koneksinya. Oke, seperti ini nanti tinggal kita save saja. Save dengan nama row.php. Sekarang coba kita lihat outputnya pada browser atau localhost ini. Pemanggilan seperti biasa, localhost slice was pmweb slice row.php. Nah, seperti ini selesai, kita enter. Nah, sudah terlihat outputnya bahwa daftar spesialis dengan huruf awan huruf K atau konsonan K saja. Di sini ada dua, kadi spesialisnya kandungan, dan kadi spesialisnya KLT, spesialisnya kulit. Jadi seperti ini untuk outputnya. Sekian video dari saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal yang Ibu telah berikan mengenai sebuah codingan yang harus saya buat tentang pemrograman. Semoga soal dan juga jawabannya bisa sesuai dengan instruksi yang Ibu berikan. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.